dulunya dipandang sebelah mata di dalam tim RRQ, tapi sekarang berubah menjadi salah satu god laner terbaik di Indonesia. Dan namanya sendiri mulai disebut-sebut sebagai salah satu calon ikon tim RRQ. Dan inilah Story of Skylar. Shevchenko David Tendean, atau yang mungkin lo kenal dengan nama Skylar, adalah salah satu pemain asal Manado yang lahir di Palembang pada 25 Februari 2002. Skylar besar dan tumbuh dari kota yang saat ini dikenal banyak melahirkan pemain-pemain Mobile Legends hebat. Waktu kecil, Skylar sendiri sempat punya cita-cita yang sama dengan kebanyakan anak lainnya, yaitu menjadi pemain sepak bola, karena dia sendiri juga sangat hobi bermain futsal. Tapi garis hidup berkata lain. Bukan di lapangan hijau, tapi di Land of Dawn lah dia bersinar. Skylar memulai perjalanannya sama seperti player-player lainnya, di mana ia sering mengikuti turnamen-turnamen amatir yang ada di Warkop, yang tentunya kita tahu menjadi tempat lahirnya banyak talenta-talenta hebat. Bareng teman-temannya waktu itu seperti Hai, Keyboy, mereka bisa dibilang menjadi raja turnamen lokal. Karena saking seringnya ngebantai tim-tim di daerahnya dan menjadi juara, tim mereka sendiri sempat di-banned dari beberapa turnamen. Bukan karena curang, tapi karena keseringan menang. Waktu pertama kali masuk ke dunia e-sport, Skylar sendiri sempat coba peruntungan lewat trial di beberapa tim besar, seperti BTR, EVOS, sampai tim RRQ. Sampai akhirnya dia ngedapetin panggilan buat trial di tim RRQ. Tapi sayangnya di percobaan pertama itu dia belum lolos. Dia pun coba cari peruntungan di tempat lain. Waktu itu, dia sempat ikut trial di tim Siren, salah satu tim tier 2 yang main di MDL. Nah, di tim tersebut, Skylar sendiri sempat mendapatkan tawaran kontrak dari tim itu. Di tengah keraguan dan pilihan, RRQ tiba menghubungi dia lagi. Mereka ngajak Skylar buat ikut trial kedua. Dan di percobaan kedua inilah, semuanya berubah. Skylar dinyatakan lolos dan resmi bergabung ke dalam tim RRQ. Dan dari sinilah, semua perjalanan Skylar dimulai. Halo guys, saya David. Nickname Mobile Legends saya RRQ Skylar. Saya adalah salah satu tim RRQ Sena. Tahun 2020 adalah tahun di mana Skylar resmi memulai perjalanan karirnya sebagai seorang pemain profesional di tim RRQ Sena pada MDLID Season 2. Waktu itu dia satu tim sama X-Win, Soso, Albert, 824, dan juga Blast. Dan dari tim RRQ Sena ada Soso, Blast, Skylar, Albert, dan juga 824. Dan banyak player baru sih, ini aku baru kenal sama Skylar sama 824. Di musim pertamanya, Skylar menunjukkan performa yang sangat-sangat positif dan luar biasa. Awalnya dia main sebagai side lane, tapi di pertengahan musim, tepatnya di minggu ketiga, dia harus pindah jadi hyper carry atau jungler untuk menggantikan posisi Albert yang dipromosikan naik ke roster MPL. Pergantian posisi dari sideline ke hyper carry juga nggak terlalu mempengaruhi performanya. Skylar tetap tampil perform dan mampu membawa tim RRQ Sena tembus ke babak Grand Final. Tapi sayangnya musim pertama Skylar juga harus puas menjadi runner up setelah kalah dari tim Siren dengan skor 3-1. Meskipun gagal membawa RRQ Sena untuk menjadi juara, tapi tetap aja performa Skylar di MDL udah mencuri perhatian. Dia bahkan sempat menjadi MVP di regular season MDLID Season 2. Pencapaian ini bikin namanya mulai dikenal, dan dia dianggap sebagai salah satu pemain muda RRQ yang punya potensi besar. Nah, berkat performanya di MDL Season 2, Skylar akhirnya juga berhasil menyusul jejak satu timnya yaitu Albert yang udah lebih dulu naik ke roster MPL. Tanggal 3 Maret tahun 2021, tepatnya di minggu kedua MPLID Season 7, RRQ secara resmi mengumumkan Skylar naik ke roster MPL RRQ Hoshi. Udah ada yang masuk. Player yang baru kali ini sudah terlihat. Sang mantan tim udah bersama dan ada Skylar bersama dengan Skylar. Taka. Ada Taka, ada Skylar. Wow. R7. Sama halnya seperti di MDL Season 2. Di MPL, Skylar sendiri juga sempat menggantikan posisi Albert di jungler sebelum ia pindah lagi ke posisi God Lane. Performa Skylar di Season 7 bisa dibilang masih jauh dari ekspektasi banyak orang. Dia belum nunjukin performa terbaiknya, apalagi dia sendiri juga harus menggantikan posisi sang alien yaitu Lemon di posisi God Lane. Yang jelas, ini bukan tugas gampang buat seorang pemain muda seperti Skylar. Walaupun RRQ Hoshi berhasil lolos ke babak playoff,
Tapi sayangnya di hari pertama RRQ juga harus pulang lebih awal setelah mereka kalah oleh tim Gameflix Aerowolf. Kiss me beneath the milky twilight, lead me. MPLAD Season 8 adalah season di mana Skylar kembali menjadi bagian dari roster tim RRQ Hoshi. Tapi musim ini terasa beda karena beberapa pemain senior balik dari masa rehatnya, seperti Liam dan Sin yang berpindah haluan ke posisi Godland. Kembalinya Sin jelas menjadi tembok besar yang sulit ditembus buat pemain baru seperti Skylar. Soalnya ia harus bersaing langsung sama senior yang udah punya nama besar dan segudang pengalaman di scene MPL Indonesia. Walaupun Skylar udah ngedapetin jam terbang, tapi hal itu sepertinya belum cukup untuk ngerebut posisi utama di dalam roster. Sin tampil lebih stabil dan masih dipercaya menjadi opsi utama di posisi side lane. Jadi ya bisa dibilang Skylar ini masih berada di bawah bayang-bayang Sin sepanjang musim season 8. Secara tim, RRQ juga tampil tetap solid di season ini. Tapi sayangnya, RRQ harus puas menjadi runner up setelah kalah dari tim Onyx Sport di partai Grand Final. Aduh sayang banget. Komandan. Nice bot. Menggunakan satu serangan saja dan mereka berhasil mengamankan the champion MPL Season 8. Perjalanan Skylar sebagai pemain yang berada di bawah bayang-bayang Sin juga masih berlanjut di turnamen internasional pertamanya, yaitu di M3 World Championship. Sama seperti di season 8, walaupun Skylar udah ngedapetin jam terbang di turnamen M3 ini, tapi RRQ juga masih tetap mempercayai Sin sebagai opsi utama di dalam roster. Sayangnya perjalanan RRQ juga nggak terlalu jauh di turnamen M3 ini, dimana setelah mendapatkan hasil yang cukup bagus di babak group stage, sayangnya di upper bracket semifinal, tim RRQ Hoshi juga harus kalah dari tim Onyx Filipina. Dan mereka lagi dan lagi harus menerima kekalahan setelah melawan tim Blacklist Internasional di partai lower bracket. Satu kali buat tim Indonesia. I love you so much. Terima kasih atas perjuangan kalian. Kekalahan di M3 World Championship tentu menjadi pukulan telak. Bukan cuma buat tim, tapi juga buat Skylar di turnamen internasional pertamanya. Dan masuklah kita ke season 9, musim dimana semua berubah untuk Skylar. Season 9 adalah titik balik besar dalam perjalanan karir seorang Skylar. Di awal musim, kabar mengejutkan datang dari Sin yang kembali memutuskan untuk rehat lagi dari scene kompetitif Mobile Legends. Kabar ini jelas bikin banyak fans bertanya-tanya, soalnya posisi yang bakal ditinggali Sin otomatis bakal dikasih Skylar, pemain muda yang selama ini sangat sedikit untuk mendapatkan jam terbang di dalam roster tim RRQ. Tapi ternyata rehatnya Sin bukan cuma soal istirahat. Ada alasan besar dibalik keputusan rehatnya dan memberikan ruang kepada Skylar. Menurut Sin, Skylar punya potensi yang luar biasa dan layak dikasih kepercayaan main full season. Bahkan Sin juga gak ragu menyebut jika Skylar cukup menyeramkan ketika scrim melawan tim-tim lain. Gua kan ngomong sama Skylar, gua ngomong ya sama dia, ngomong sama Skylar, bilang Ler, se-9 lu main full. Gue bilang gua gak tahu ya dia mau ganti-ganti atau enggak sama siapa, gua nggak tahu atau mau ganti sama gua atau enggak. Tapi gua ngomong ke dia, gua maunya lu mau main full. Gua mau lu main full. Oke. Soalnya gua lihat sayang juga sih apa potensinya tuh bagus banget. Jadi manfaatin lah gitu. Iya, manfaatin lah, dia jago banget di scrim. Main hero-hero apapun, bukan apapun sih, kebanyakan lah, lebih banyak dari gua lah. Dia main Elise, main Chow, tuh jago banget. Di musim ini, Skylar menjadi roster utama di dalam roster RRQ Hoshi bersama R7, Pin, Albert, dan juga Clay. Penampilan Skylar di Godland juga berhasil membuat RRQ tampil dominan di sepanjang regular season MPL Season 9. Bahkan, tim RRQ Hoshi hanya menelan 2 kali kekalahan di sepanjang regular season. Dan ya, salah satu faktor utamanya jelas karena Skylar. Musim inilah Skylar benar-benar membuktikan siapa dirinya dan semua orang akhirnya melihat seberapa menyeramkan dia sebenarnya. Cari kenalan online sampai ke jenjang yang serius. Kamu bisa mendapatkannya di Sugo. Di Sugo kamu bisa Sebenarnya.
pertama di game yang pertama. Rotasi dari Albert aja. Baik. Kebuka. Patricknya bermain begitu baik, tapi udah ada Prabowo yang masih diamankan. Aku melihatmu. Sabar. Skylar, entah daripada datangnya tebet yang sangat besar masuk ke arah tubuh pemain Onyx. Balik. Cewek banget. Kebuka ini. Cewek masih bisa mengeluarkan untuk otangnya. Sabar. Belum hancur. Ini orang hancur. Gak bisa memukul seorang Fit. Omega masih bisa mundur. Konsil-konsilnya dan ternyata Petrify-nya on point. Malah dibalikan keadaannya. Power Kubang Swallow gak masih mendapatkan satu poin dan dua. Dibalikan 2 untuk 1. Kita langsung JDG. Nah ini dia nih, udah mulai tumbuh dia ada tadi sebuah Phantom Shuriken. Dan bahkan sekarang editnya berarti langsung diamankan juga. Segala langsung menyusul juga ke arah satu pergerakan dimiliki oleh Pesager yang menghilangkan saja cepat. Flavinya menjadi korban tambahan dan hai langsung menghilang. Langsung ke ketok magic. Tapi mencoba untuk melawan sesuatu on board dan juga Shatter dibuka tapi dengan adanya follow up Aura Fire yang nggak bisa masuk, nggak bisa nge-burst down RRQ. Hoshi membalas dengan counter inisiasi yang sangat manis, 4 berhilang terhadap Flavi seorang diri. Skylar berubah dari seorang pemain muda yang diremehkan menjadi salah satu pemain kunci di dalam tim RRQ Hoshi Season 9. Menjadi tulang punggung di Godland, apalagi ketika ia menggunakan Beatrix. Itu gila sih, presisi aimnya kayak sniper beneran men. Dominasi tim RRQ Hoshi juga masih berlanjut di babak playoff Season 9. Perjalanan Skylar bersama RRQ juga bisa dibilang mendapatkan persaingan yang cukup ketat di babak playoff, di mana mereka harus berhadapan dengan EVOS dan Onyx yang memang di season itu mereka sangat-sangat kuat, sampai akhirnya mereka masuk ke babak Grand Final. Di Grand Final Season 9